Halo guys, balik lagi di channel Rakit Visitor Kerehore Goblok! with Black. Hai, jadi di video kali ini saya terima request nih dari Vince WZ. Dia minta racikan PC. Ini 7 juta aja kak, 7 juta ya. Budgetnya 7 juta mah raket PC. Sepertinya kita akan pakai AMD ya. Jadi langsung aja ke videonya lagi. Udah hafal kalian semua pasti. Aduh, jatuh kampret. Intro. Hello guys, balik lagi di channel Tech with Black. Langsung aja ya. Langsung kita gas prosesornya. Budget 7 juta. Yang pertama itu kita pakai AMD Ryzen 5 3400G. Ini budget 7 juta. Menurut saya ambil yang AMD Ryzen 5 3400G aja. Kalau misalkan ada yang lebih baik, komen di bawah. Karena di sini saya rasa budgetnya untuk pakai VGA eksternal itu masih agak gimana gitu untuk sekarang ya. Makanya saya usahain sebisa mungkin tuh pakai apu dan apu terus. Saya nggak tahu sampai kapan. Sedangkan harga VGA pun makin lama bukan makin turun, antara makin naik. Kalau nggak harganya ngestak. Harganya ngestak pun aja tuh harganya udah mahal, cok. Itu gua udah gimana lagi. Kalian udah bisa lihat dari kualitasnya ya. Ini 4 core 8 thread. Nah, jadi kalian udah bisa bayangin sendiri. Ini saya akan coba lihat bisa live streaming atau enggak juga ntar ya. Ini dia base clock-nya 3,7 GHz dengan max blue clock-nya 4,2 GHz. Bisa overclock, ini gue udah yakin banget lah. Keluaran tahun 2019 tanggal 7 bulan 7. Nice. Dia ada wear spare ya. Jadi ini ada kipas angin bawaan AMD itu mas standar lah, nggak perlu dibahas panjang lebar. Dan sekali lagi, kalau mau overclocking motherboard, power supply, fan prosesor yang bagus, itu gua udah hampir tiap bikin video selalu gua ngomong begitu. Dan di sini gua pakainya motherboard Gigabyte B450M gaming, bukan yang Very A320 ya. Menurut gua untuk prosesor ini kayaknya gua harus pakai yang versi B450 sih. Jadi di sini gua ambil dari Gigabyte. Pokoknya kalau saran gua motherboard itu Gigabyte, Asus, MSI, ASRock, dapat itu aja, nggak usah kemana-mana. Tapi balik lagi, sekarang Biostar pun juga sebenarnya fine aja. Tapi kalau mau asuransi, garansi, saran gue ya yang paling enak itu yang 4 merek brand tersebut menurut gue, karena udah ternama. Dan kalau dia misalkan ngecewain, nama dia yang tercoreng, yang jelek gitu. Menurut gue sih gitu ya. Dan di sini pun gue udah cari juga nih, dan ternyata banyak orang yang ngeracik AMD Ryzen 5 3400G ini dengan B450M gaming ya. Gigabyte, kalian udah bisa lihat di salah satu videonya yang ini. Low budget AMD PC build ini 47.000 view. Channel gue paling banyak itu sekitaran hampir 20.000 view. Thank you banget yang nonton video sampai habis. Lanjut. Motherboardnya udah, casingnya kita pakai gaming PC Raptor. Gua harap sih setiap hari gua bisa bikin konten, bukan ngayal meracik PC, tapi kita bikin konten kita bikin konten rakit PC live ya. Jadi kita langsung aja gas gitu loh. Tapi gua harus punya modal dulu nih, anjay. Jadi ini 325.000. Menurut gua dengan motherboard casing. Dengan casing ini kompatibel dengan motherboard tipe ATX, ATX dan mini ATX ya. Jadi di sini udah support sama motherboard ini juga. Jadi so far is fine aja, nggak ada persoalan. Dan juga pasti pakai SSD. Gue nggak mungkin kasih lo orang racikan PC nggak pakai SSD, kecuali budgetnya itu nggak make sense ya. Dan tenang aja, kalau walaupun nggak pakai SSD pun berarti racikan PC-nya murah. Yang penting bisa nyala dan lu syukurin aja bro. Karena gue dulu pun gua kurang lebih nggak pakai SSD itu 8 tahun pakai hard disk, dan itu hancur-hancurnya gue udah alamin sendiri nggak pakai SSD. Pakai SSD pun masih hancur bro, karena dia cuma ngaruh di sistem loadingnya doang. Tapi dari segi performa gaming, FPS-nya pun nggak nambah. SSD itu cuma nambah dari responsive loadingnya doang, jadi lebih cepet. Kalau lu berharap SSD itu bisa nambah performa lu dalam gaming, misalkan FPS-nya naik, itu saran gue lu ganti prosesor, kalau nggak lu ganti VGA. Udah itu, kalau nggak lu tingkatin lagi RAM-nya. Dia punya frekuensi RAM-nya lu tingkatin. Apa sih? Aduh, kok jadi frekuensi sih? Kok gue jadi ngeblank ya? Pokoknya gitu guys. Kalau nggak RAM-nya, VGA-nya, prosesornya lah gitu. Kalau nggak prosesornya udah overclock. Tapi saran gue kalau lo overclock prosesor atau lo overclock VGA, lo harus pintar-pintar, jangan lu paksa. Pokoknya lu lihat suhunya juga, jangan sampai nggak normal ya. Kalau nggak
komputer lo usianya nggak bakal awet, apalagi power supply yang lu pakai juga acak-acakan. Mending saran gue jangan di overclock lah kalau lu masih ilmunya kayak masih mabok-mabokan gitu loh. Kalau saran gue sih gitu ya. Ini SSD udah, ini kita pakainya dari merek EOTA sih. Menurut gue sekarang SSD pun udah harganya cukup murah sih, jadi saran gue lu pakai SSD aja sih. Karena SSD pun kalau lu orang yang pakai SSD tiba-tiba lu pakai komputer yang nggak ada SSD pasti kerasa deh. Dan lu orang yang nggak pernah pakai SSD, lu bakal puas banget, sumpah mati lu bakal puas banget. Dan untuk harddisk di sini gua ambil dari 500 GB aja ya. Ini harganya 175.000. Gua nggak tahu nih, ini kayaknya ada yang harddisknya aja 175.000. Kalau lu mau versi ada gamingnya kayak gini, ini 235.000. Gue cuma ambil yang casingnya aja, jadi harganya 175.000 ya, nggak ada yang istimewa. Untuk power supply ini gue ambil dari Seasonic 500 watt 80 plus ya. Kenapa Seasonic dan harganya 800.000? Karena menurut gue ini PC buat upgradable aja mungkin. Menurut gue pakai power supply Seasonic salah satu power supply terbaik di dunia juga kan Seasonic itu ya. Termasuk penyangga Cooler Master juga sih. Jadi menurut gua power supply ini juga udah sertifikat 80 plus bronze. Jadi gua nggak perlu meragukan lagi sih dari power supply ini sih. Lanjut, untuk RAM-nya pun gua ambilnya cuma 2x4 GB. Ini gua ambilnya 2400 MHz ya. Jadi saran gua sih, menurut gue dengan 28 GB pun it's fine aja. Tapi ini kan gue fokus di budget gitu, jadi gue fokusin diambil di prosesornya dan power supply juga. Sebenarnya ini kalau 16 GB sih, 16 GB gue udah cari itu sekitar 1 jutaan, 1,1 atau 1,2 lah, yang paling murah-murah juga 2 kali 8. Dan ini total harganya 7,1, 7,2 deh. Kalau misalkan lu jadi RAM-nya 16 GB, 8 kali 2 kali 4, 2 kali 8, lu tambahin 600.000 lagi lah, tambah 700.000 lagi lah, jadi 7,9, kurang lebih 8 juta kalau lu dapat RAM paling 3200 MHz 2 kali 8 GB. Itu paling tim Delta Force lu dapat gitu sih. Menurut gua ya, dengan racikan PC kali ini, kalau gua yang ngerakit ini sih menurut gua sih kece sih, nggak bakal ngecewain lu sih. Gua yakin deh, masih yakin banget gua. Ini buat main game GTA 5 ya, kita cek aja 3400G. Ini persis seperti racikan PC gua. 3400G, AMD Ryzen Cooler Stock, oke. GPU Radeon, RAM-nya kita buat RAM-nya aja deh. RAM-nya 8GB 2x4 dengan jalannya 2666 MHz sama kayak yang ini. Ya bedanya 2400. Bedanya sekitar 200-an ya. Menurut gua sih nggak bakal sampai yang gimana. Kayaknya gue yakin sama sih. Gue yakin kurang lebih jalannya kayak gini. Untuk GTA 5 budget 7 juta jalan ya. GTA 5 itu lebih banyak makan kerja prosesor guys dibanding VGA sih. Untuk kayak GTA, Dota 2 tuh lebih banyak makan kerja prosesor ya. 7 juta lo udah bisa main game GTA 5 jalan sekitaran 47 FPS kayak gini sih. Apalagi FPS maksnya bisa 55, menurut gua it's enough sih, udah cukup banget lah. Habis itu kita coba lihat buat live streaming apakah bisa, karena sekarang nih orang gara-gara si Windah, orang tuh larinya ke streaming semua kan. Gue pengen tahu nih, ini OBS setting. Dia nggak kasih lihat dia pakai RAM apa nih, ntar ya, CPU-nya, memorinya. Oh, dia RAM-nya lebih dari 8 GB nih ternyata. Oh, gue lihat tapi dia jalan. Oh, gue mulai dulu, dia jalan di game-nya jalan nggak smooth kan? Ini yang dinikmati penonton maksudnya juga. Ini buat live streaming Valorant ya. Ini game Valorant. Ini Apex Legends adalah Valorant sih. Ini gue yang norak banget dajir. Gue nggak tahu ini game. Gue nggak bisa bedain mana Apex Legends mana Valorant dah. Ini Apex Legends atau Valorant guys? Ntar ya, gue cari ya. Udah gue nggak tahu deh. Menurut gue sih ini gaming versus streaming. Ini
RAM-nya 2x8 2400 MHz tapi bedanya udah jauh. Masih bisa live streaming ini, gue masih yakin ini bisa live streaming. Oke lah, 7 juta live streaming jalan lah. 7 juta bisa live streaming, bisa main game ringan. Menurut gue sih udah kece sih. Tinggal apa lagi? Live streaming udah, gaming udah, editing ya. Ryzen 5 3200G dipakai edit video, jangan dibeli, hasil lag parah. Ini bisa jadi clickbait. Coba kita lihat dulu ya. Kita langsung lihat komen aja deh, gua be. Ya komennya 0 sayang. Agar beli maksimal RAM diganti ke 32GB 300 MHz. GPU AMD Radeon ya. Untuk overclock tidak disarankan karena beberapa pengalaman tidak stabil. Iya. Walaupun ada XMP, saran gue sih jalanin sesuai RAM-nya aja juga gitu, jangan pokoknya nggak usah di overclock lah. Gue boleh langsung fokus renderingnya aja malah. Untuk editing simple rendering Adobe Premiere Pro, render file 1 jam, volumetric color effect, stabilizer, full transisi, RAM 32GB, full render sekitar 10-15 menit. Oke lah, let's say 15 menit, RAM 16GB 45 menit. I see. Udah dari sini gue udah tangkap. Ini buat editing, kalau editing ringan berarti ya, nggak bisa buat editing berat ya. Paling editing berat pun ini pasti ngelek-ngelek sih kalau edit. Sekarang gue upgrade RAM sih. Udah sampai sini aja lah ya. Kalau gaming lancar, gue udah yakin. Live streaming, gue yakin masih bisa live streaming ini. Untuk editing, upgrade RAM sama upgrade RAM kalau nggak upgrade 3, udah gitu aja. Paling nambah 1 juta lagi lah. Udah. Pakai AMD Ryzen 5 3400G, untuk motherboardnya pakai Gigabyte B450M. Kita pakai casing dari Raptor ya. Kita pakai SSD juga 198.000, hard disk 175.000 kondisi baru. Habis itu kita pakai Seasonic 500 watt 80 plus bronze. Bagi yang merasa racikan PC ini ada kurang puas, komen di bawah. Mending pakai prosesor ini aja. Lu komennya di bawah ini, jadi buat referensi viewer gue juga gitu loh. Dan ini RAM-nya kita pakai Team Elite Plus Black DDR4 2400 MHz ya. Totalnya 7,2 lah. Belum termasuk ongkir, sekali lagi. Jadi gua udahin dulu videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah nonton video sampai habis. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua, oke? Bye-bye! 익숙지 않죠 이런 모습에